inilah waktunya, ya, para keluarga zuriyah Wali Songo menampilkan silsilahnya, ya, turun gunung, di mana beliau-beliau ini dulu menyembunyikan nasabnya. Untuk apa? Untuk menjaga kesetaraan berbangsa dan bernegara, dan untuk memperluas dakwah, memperkenalkan akhlaknya Nabi Muhammad SAW yang tidak mengenal kasta, tidak mengenal status sosial, semua di mata Allah sama, yang membedakan hanya takwanya saja. Dan juga agar teman-teman ini tahu, ya, bahwasanya inilah yang menyebabkan, ya, kemunculan zuriyahnya Wali Songo untuk menegakkan kebenaran silsilahnya Wali Songo, di mana selama ini silsilah Wali Songo ini tidak pernah dipublikasikan secara umum, hanya dibicarakan dan didiskusikan, ditelaah di dalam internal keluarga masing-masing dari zuriyah keturunan Wali Songo. Oleh karena itu, maka banyak oknum-oknum, khususnya yang terbanyak mayoritas dari klan Ba'alawi ini, yang membelokkan sejarah Wali Songo berikut dengan keturunannya, sebagaimana yang pernah terjadi kepada keluarga daripada Sayyid Abdurrahman bin Sayyid Hussein, yang kemudian diasgafkan, diba'alwikan dengan marga asgaf oleh klan Ba'alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, semoga kita selalu dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rizki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan video kali ini, kami ingin menyajikan satu informasi yang sangat penting sekali, di mana video yang akan kami tampilkan ini adalah video yang bisa menjawab tuduhan-tuduhan, khususnya, ya, dari oknum Wahabi, di mana oknum Wahabi ini ada seorang ustadznya yang cukup terkenal yang bernama Abdussalam LC kalau tidak salah, ya. Dan itu sudah lama sekali, di mana dia menarasikan bahwasanya Wali Songo ini adalah tokoh-tokoh fiktif yang dimasyhurkan. Kalau memang Wali Songo ini adalah tokoh yang nyata, real adanya, ya, mana buktinya? Adakah karangan kitabnya? Seperti contoh misalkan, ya, kalau memang mereka ini tokoh yang real, ada, bukan tokoh fiktif, seperti misalkan Sunan Bonang. Adakah kitabnya Sunan Bonang? Kan tidak ada. Adakah kitabnya Sunan Kalijogo? Kan tidak ada. Yang ada itu katanya kitab Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan lain sebagainya. Ini narasi yang disampaikan oleh oknum ustadz dari kalangan Wahabi yang meragukan tentang keberadaan daripada Wali Songo, di mana Wali Songo ini menurut mereka belum ditemukan bukti secara kajian pustaka ataupun karya-karya ilmiah yang berbentuk kitab-kitab. Nah, video yang akan kami tampilkan ini akan menjawab apakah benar Wali Songo itu tidak punya karya yang dibukukan, tidak punya karya kitab tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan dakwah syariat agama Islam di tanah Jawa. Nah, kemudian bersambung dengan polemik nasab ini, ya, sepertinya, ya, beberapa klan Ba'alawi, ya, saya tidak mengatakan oknum, karena kalau oknum ini bisa dihitung dengan jari, satu atau dua, tapi ini terlalu banyak yang memiliki narasi dan statement yang sama, bahwasanya Wali Songo tidak punya keturunan.
Karena apa? Karena tidak memiliki catatan. Yang ada itu mereka kalaupun punya keturunan dari jalur perempuan. Maka kalau dari jalur perempuan, nasabnya terputus. Nah, sehingga video yang akan kami tampilkan berikut ini akan menjawab tuduhan itu semua. Ya, kita simak dulu videonya, kemudian mari kita bahas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ganan penika kitab kuno peninggalan dari Pujuk Hamzah. Saya beda nang Kenang masuk keturunan Sayyid Abdurrahman Pira. Menduriyati dari Pujuk Abdurrahman Pira. Sayyid Abdurrahman Pira bin Sayyid Abdurrahman bin Sangka. Beliau penika manuskrip Kenang duriyah dari Sayyid Abdurrahman Pira. Ternyata mengapa mereka Allah. Ini manuskripnya, ini manuskripnya Pujuk Hamzah Nangkernang. Marah. Beliau keturunan Pujuk Abdurrahman Pira. Ini manuskripnya semua. Sedepah 1 meter lebih, 1,5 meter lebih. Kening lar. Ini manuskripnya peninggalan Pujuk Hamzah Nangkernang. Beliau bin Ali Rustam. keturunan Abdurrahman Sayyid Abdurrahman Pira. Ini manuskripnya, kitabnya kitab kuno. Ya, mudah-mudahan mendapatkan barokahnya beliau. Ini semua saudara yang dari Batu Ampar. Ini keturunan Sayyid Abdurrahman Pira. Ini keturunan juga Sayyid Abdurrahman Pira. Semua ada di sini saudara-saudara. Iya. Nah, demikian ya teman-teman, sama-sama telah kita simak ya video singkat dari keluarga keturunan ya Sayyid Abdurrahman Birah Batu Ampar bin Sayyid Husain Banyu Sangkah ya, yang mana beliau memiliki karya ya, memiliki karya yang banyak, di mana Batu Ampar ini adalah keturunan daripada Sayyid Husain Banyu Sangkah yang nasabnya bersambung kepada Wali Songo ya. Ini menjawab tuduhan Wahabi bahwasanya keluarga Wali Songo itu tidak ada bukti karena tidak memiliki tulisan, karya, kitab yang bisa dipublikasikan. Kemudian bersambung dengan nasab Wali Songo, yang mana ini menjadi awal dari polemik nasab yang bergulir saat ini, ya, yang menjadi viral sampai seluruh Indonesia, bahkan di dunia pun sudah membicarakan tentang polemik nasab yang terjadi di Indonesia ini, ya, di mana memang para ulama ini, ulama-ulama Nusantara yang memang notabene mereka adalah keluarga besar zuriyah keturunan Wali Songo ini, di dalam dakwahnya mereka tidak pernah mempublikasikan nasabnya. Kenapa? Karena memang urusan nasab ini adalah urusan internal kekeluargaan untuk menyambung, menguatkan, mempererat hubungan silaturahmi antar para kiai di Nusantara. Sementara ya, urusan dakwah itu harus menonjolkan keilmuannya. Maka ulama-ulama Nusantara ini ketika dia berdakwah, yang ditonjolkan adalah keilmuannya, bukan nasabnya. Nah, mungkin karena akhlak dan sikap daripada ulama Nusantara yang demikian, yang lebih menonjolkan keilmuannya dibandingkan dengan silsilah nasabnya, sehingga oleh klan Ba'alawi ini dianggap Wali Songo tidak punya keturunan. Padahal ya, kalau kita mau betul-betul mempelajari tentang dakwah agama yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sebenarnya ketika kita berdakwah, yang harus kita perkenalkan kepada umat ini siapa? Diri kita kah? Keluarga kita kah? Atau Allah dan Rasulnya? Syariatnya, aturannya, undang-undangnya. Maka kalau kita sudah memahami itu,
apa yang dilakukan oleh klan Ba'alawi, silahkan disimak sendiri dari semua videonya itu. Rata-rata mereka tujuannya adalah untuk mengagungkan dirinya dan keluarganya serta leluhurnya. Sehingga di situ akan terbangun statement, mindset, opini dari orang yang mendengarkannya sebagai muhibbinnya, selain klan Ba'alawi itu derajatnya tidak lebih tinggi daripada klan Ba'alawi, bahkan cenderung dihinakan walaupun sanad keilmuannya luar biasa. Nah, oleh karena itu teman-teman, ya, inilah waktunya, ya, para keluarga Zuriyah Wali Songo menampilkan silsilahnya, ya, turun gunung, di mana beliau-beliau ini dulu menyembunyikan nasabnya. Untuk apa? Untuk menjaga kesetaraan berbangsa dan bernegara, dan untuk memperluas dakwah, memperkenalkan akhlaknya Nabi Muhammad SAW yang tidak mengenal kasta, tidak mengenal status sosial, semua di mata Allah sama, yang membedakan hanya takwanya saja. Akan tetapi, dengan adanya polemik nasab ini, maka perlu keluarga Wali Songo untuk mempublikasikan dirinya, mempublikasikan silsilah nasabnya dan leluhurnya yang bersambung kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk menjaga kemurnian silsilah nasab para alim, para ulama, para salihin yang betul-betul bersambung kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, agar supaya tidak dipalsukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan juga agar teman-teman ini tahu, ya, bahwasanya inilah yang menyebabkan, ya, kemunculan zuriyahnya Wali Songo untuk menegakkan kebenaran silsilahnya Wali Songo, di mana selama ini silsilah Wali Songo ini tidak pernah dipublikasikan secara umum, hanya dibicarakan dan didiskusikan, ditelaah di dalam internal keluarga masing-masing dari zuriyah keturunan Wali Songo. Oleh karena itu, maka banyak oknum-oknum, khususnya yang terbanyak mayoritas dari klan Ba'alawi ini, yang membelokkan sejarah Wali Songo berikut dengan keturunannya, sebagaimana yang pernah terjadi kepada keluarga daripada Sayyid Abdurrahman bin Sayyid Hussein, yang kemudian diasegafkan, diba'alwikan dengan marga asegaf oleh klan Ba'alawi. Oleh karena itu, maka teman-teman semua dan saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, pahami awal titik permulaan daripada asbab dan sebab terjadinya polemik nasab ini. Bukan berdasarkan kebencian, bukan berdasarkan diskriminatif, bukan berdasarkan ingin menunjukkan kemuliaan di antara sesama anak bangsa, tidak, tapi untuk meluruskan sejarah, untuk meluruskan silsilah Wali Songo yang telah dibelokkan bertahun-tahun dan dipublikasikan oleh mereka, dan kemudian diba'alawikan dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk semakin mengangkat harkat dan martabat mereka dan leluhurnya, dengan tujuan untuk mengeksploitasi umat di bumi Nusantara ini. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.